Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali rasanya kita bisa ngobrol kembali di sini. Tapi sebelum kita membahas materi hari ini, saya ingin kita membayangkan satu hal. Jika ada orang asing tiba-tiba masuk ke rumah dan mengajak anak kita pergi tanpa izin, saya yakin Bapak dan Ibu akan menjadi orang pertama yang berdiri paling depan untuk melarangnya, bukan? Namun, mari kita lihat benda kecil ini. Ya, ini ponsel. Lewat layar ini, pintu rumah kita seolah terbuka 24 jam. Orang asing bisa masuk ke kamar anak-anak kita melalui video atau game. Pertanyaan saya, selama ini, apakah kita memberikan ponsel ke anak supaya mereka anteng agar kita bisa tenang beraktivitas, atau kita benar-benar tahu apa yang mereka tonton di sana? Apa sih sebenarnya yang paling Bapak dan Ibu takutkan ketika melihat anak-anak sudah mulai asik sendiri dengan dunianya di dalam layar? Baiklah, alasan saya memilih pembukaan tersebut sebagai pemicu problem posing karena dalam pendidikan orang dewasa kita tidak bisa memakai gaya ceramah yang membosankan. Alasan saya pakai perumpamaan pintu rumah yang kebuka itu supaya mereka ngerasa kalau masalah ini dekat banget sama mereka. Bukan cuma dengerin ceramah, saya pengen mereka ngerasa kalau ini itu masalah bareng-bareng yang harus dicari solusinya. Beberapa letak penerapan konsep Freire dalam kalimat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kenapa ini disebut dialogis dan problem posing. Yang pertama, menghindari jawaban benar atau salah. Apa yang Bapak atau Ibu takutkan? Pada pertanyaan tersebut, saya sedang buka ruang curhat. Semua jawaban yang mereka berikan itu benar, karena itu perasaan mereka. Jadi, dari pertanyaan tersebut, mereka nggak bakal takut buat mulai ngomong. Dan yang kedua, mitra setara. Di sini nggak ada suhu versus murid. Jadi, saya memposisikan diri sebagai teman diskusi lewat kalimat, saya yakin Bapak atau Ibu pelindung terdepan. Itu secara saya buat bilang kalau kita ini setara. Saya nggak merasa paling pintar, tapi saya menghargai mereka sebagai orang tua. Kita di sini buat diskusi bareng. Jadi bukan saya yang memberikan ilmu ke mereka. Dan yang ketiga, membongkar akar masalah. Problem posing itu artinya melempar masalah balik ke mereka. Saya pancing mereka buat sadar dengan kalimat, jangan-jangan anak main HP terus karena kita yang kasih biar kita bisa tenang kerja. Jadi masalahnya bukan cuma di HP, tapi di pola asuh kita. Kita ngajak mereka berani ngaca sama kebiasaan sendiri tanpa mereka dipojokkan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya dengan topik pentingnya literasi digital bagi orang tua untuk melindungi anak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.